Xiao Yan seperti bunga layu saat ini, seluruh tubuhnya kering dan hampir mati, dan bahkan sisa terakhir tubuhnya hampir roboh seluruhnya, dengan potongan daging berserakan. Hanya jiwa yang kuatlah yang mempertahankan kesadaran anti-inflamasi. Jika tidak, tidak akan ada yang diketahui, dan jiwa yang kehilangan tubuhnya akan menjadi jiwa yang mati. Namun keabadian Tuhan, selama jiwa tetap abadi, tubuh dapat dibentuk kembali. Namun jika Anda benar-benar ingin melenyapkan keabadian seorang dewa, bagaimana Anda bisa melepaskan jiwanya? Sampai batas tertentu, memang mungkin untuk hidup selama ini dan menjadi abadi, namun tetap akan terbunuh. Jiwa abadi dewa kematian tidak akan musnah seluruhnya, bahkan jika ia dihancurkan, selama ia berada di dalam dunia tempatnya berada. Aturan tersebut akan melindungi jiwa berikutnya untuk memastikan reinkarnasi. Apakah Xiao Yan benar-benar ingin mati? Tidak, tentu saja dia tidak ingin melakukan ini. Xiao Yan menggunakan tubuhnya sendiri untuk membuat masalah, dan terlebih lagi untuk memecahkan situasi. Dia ingin melihat siapa yang merencanakan semua ini. Jika itu benar Chang Misi, apakah tujuannya? Apa untuk membunuh dirinya? Xiao Yan sedang bertaruh, dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri saat ini. Dia bertaruh untuk dia sendiri tidak ingin mati, dan dia bahkan tidak akan membiarkannya mati. Jadi dari siapa suara ini berasal? Kesadaran Xiao Yan dibangunkan olehnya. Meski pandangannya sedikit kabur, dia masih melihat sosok muncul di sampingnya. Sosok yang familiar bagi Xiao Yan. Itu dia lagi, dia Ye Beijing yang tiba-tiba menghilang. Xiao Yan berpikir dalam hati, tapi lukanya saat ini terlalu serius. Xiao Yan tidak yakin apakah yang ada di depannya hanya bisa dibedakan dari bentuk tubuh dan pakaiannya. Suara itu terdengar, sudah lama sekali saya tidak melihat Anda. Segera, suara familiar terdengar di telinga Xiao Yan. Pada saat ini, lukanya tidak bertambah parah, dan api abadi terus menyerap vitalitas sekitar dan mengalir ke Xiao Yan. Namun cedera anti-inflamasinya terlalu parah dan butuh waktu untuk pulih. Jelas sekali, Xiao Yan memenangkan taruhan kali ini. Bisa dikatakan daun teratai. Bagaimana bisa Ye Beijing berkata, lama tidak bertemu? Xiao Yan berpikir dalam hati. Mungkinkah ketika Su Qiantai muncul, Ye Beijing sudah muncul sebelumnya? Ini adalah masalah Ye Beijing Sensi dan Taiksu. Lagi-lagi Anda ingin Anda terlibat. Su Tai bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak tampak terkejut. Ini bukan pertama kalinya saya bertemu Ye Beijing. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam dunia kuno keabadian dan iblis. Saya tidak peduli dengan hal-hal di dunia lain. Yang saya pedulikan bukanlah perselisihan di dunia Anda. Anda tahu saya, lagi pula kita sudah berkomunikasi secara mendalam dan hadir hanya untuk pria ini. Beijing mengangkat bahu sedikit dan Xiang Jian cemberut main-main dan berkata sambil tersenyum. Dia sepertinya tidak pernah menghindar dari hal-hal itu, dan bahkan menyebutkannya kapan saja. Hal yang memalukan adalah saya masih ingat dari mana klon orang tersebut berasal, tetapi Anda tidak mengetahuinya saat itu. Klonku juga melahirkan seorang putra untukmu. Kesadaran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Mendengar berita ledakan itu sungguh sulit dipercaya baginya. Meskipun tidak ada hubungan nyata antara suami dan istri dan mereka dapat dipisahkan kapan saja, mereka juga merupakan jiwa sadar Ye Beijing. Tidak heran Su Qiantai sangat takut pada Ye Beijing. Wanita seperti Ye Beijing tampaknya tidak memiliki batasan, dan dia mempertahankannya dengan keinginan. Jadi tidak ada yang mengejutkan, tapi memang terdengar mengejutkan. Mengandalkan budidaya posisi hasrat untuk mencapai titik ini memang sebuah sarana.
Terlebih lagi, Ye Beijing jelas bukan seseorang yang bisa menjadi nanludingnya. Yang terpilih semuanya yang terkuat, atau hanya masalah waktu sebelum seseorang yang sangat beruntung seperti Xiao Yan menjadi lebih kuat. Saat dia berhubungan dengan Xiao Yan, Ye Beijing jelas juga terpengaruh oleh karisma Xiao Yan. Jadi masih ada beberapa gagasan lain mengenai hal itu. Sentimen seperti itu. Tidak perlu lagi menyebutkan kenangan lama Ye Beijing. Susuan Tai sedikit mengernyit. Bukan saja dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Ye Beijing, tetapi matanya juga menunjukkan kebosanan. Bagaimanapun, kami punya perasaan. Jika Anda begitu dingin, Anda akan dihukum oleh Tuhan, apalagi Anda sekarang. Bukan lawan saya. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, jari telunjuk dan jari tengahnya tampak tumpang tindih. Dia memberi isyarat dan menghadap tabib istana Suqian, Wan Ren Wuseng, dan berkata dengan mendesak sejauh yang dia bisa lihat. Su Qiantai tiba-tiba mundur. Dia jelas tidak melihat serangan apapun, tetapi dia berlumuran darah, dan seluruh wajahnya sangat pucat. Mengapa kondisi Anda memburuk saat berlatih? Saya ingat Anda Su Qiantai keabadian dewa tingkat ke-6. Mengapa kondisi turun ke tingkat ke-5? Melihat Dr. Suqian, Ye Beijing memukul mundur Dr. Su Qiantai dengan satu pukulan, dan tampak bingung, sepertinya dia jauh lebih lemah dari yang dia kira. Su Qiantai menutupi dadanya dan darahnya melonjak. Dia tidak ingin terjadi perkelahian. Meskipun dia memarahinya, dia masih sedikit takut di dalam hatinya. Perbedaan kekuatan membuatnya terlalu mudah untuk dikalahkan, dan hanya bisa digunakan untuk memamerkan kekuatan seseorang secara lisan. Apakah saya gila? Saya sudah sangat lembut kepada Anda, tetapi Anda terlebih dahulu berbicara kasar kepada saya dan mengabaikan perasaan masa lalu kita. Saat kata-kata itu jatuh, Ye Beijing berdenyut dan tali merah di sekitar pergelangan kakinya mengeluarkan suara lembut. Setelah setiap langkah, dia muncul ratusan kaki jauhnya dalam sekejap. Dalam 3 langkah, dia tiba di depan Dr. Suqian. Ye Beijing mengangkat tangannya dari udara dan mencubit leher dokter virtual itu, yang tidak bisa bergerak. Tampaknya kekuatan di antara mereka seperti jurang alami. Jika tidak melawan, Ye Beijing pun akan merasa sedikit aneh, meski ada celah kekuatan. Namun jika Anda benar-benar berdiri, bersikap rendah hati atau terlalu riang bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Saya bukan lawan Anda, mengapa saya harus menolak? Anda tidak akan membunuh saya. Su Qiantai memandang Ye Beijing dengan dingin. Dia tercekik dan masih memancarkan sikap acuh tak acuh itu. Jangan berpikir saya tidak tahu siapa yang Anda mainkan. Mata seperti itu menunjukkan bahwa Anda bukan dia dan dia tidak memiliki temperamen seperti itu. Ye Beijing memandang tabib istana Suqian dan berkata perlahan, lihat, meskipun dia terluka. Tapi temperamen itu adalah sesuatu yang tidak bisa Anda bandingkan. Ya, Beijing menoleh untuk melihat Xiao Yan, yang tubuhnya telah dibentuk kembali dan telanjang. Matanya langsung terkunci di bagian paling tengah, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Lihat atau tidak, ini benar. Lord Long juga bersumpah bahwa Anda bisa meniru dia. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Raja Sensi, tetapi Sensi tahu bahwa dia adalah Raja Sensi. Inilah perbedaan antara kamu dan dia, mengertikah kamu? Ya, Beijing, kata demi kata. Itu seperti ujung jarum yang menusuk jantung tabib istana Su Diao. Yang terakhir tampak dingin dan tidak berkata apa-apa. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Su Zutai berkata dengan tidak sabar. Ye Beijing menoleh. Mata indahnya menatapnya, tentu saja dia ingin membalaskan dendamnya. Setelah Ye Beijing selesai berbicara,
Dia mencubit Su Qian dengan keras dengan kelima jarinya, menyebabkan suara klik terdengar dari lehernya. Suara kutukan Su Anxing datang dari dalam dewa virtual sampah. Melihat dokter kekaisaran yang rendah hati yang tidak bisa bergerak, dia jelas tidak menyangka ada orang yang benar-benar muncul. Dia datang untuk menyelamatkan Xiao Yan, seorang pencuri tua yang baru saja hendak membunuhnya. Itu pasti disengaja.